Halo, masih dengan Audi di Autonet Max dan gua masih di Beijing di galerinya Baik. Dan di saat ini atau di event ini juga kita dapat kesempatan untuk melihat langsung premiernya si Baik BJ30. Detail versi impresinya seperti apa? Kita dapat kesempatan dan cek terus video ini. Sekarang kita bahas sedikit soal eksteriornya. Ini BJ30, dia ukurannya sekitar 4,7 meter atau kurang lebih segede CR-V ya. Jadi kalau kalian lihat, agak sedikit lebih panjang. Dan kalau di nomenklaturnya Baik sendiri, kalau dia angkanya ganjil itu dia lebih ke arah urban SUV. Jadi bentukannya atau tampilannya dia lebih lebih city. Tapi kalau yang genap kayak BJ40, BJ60 itu lebih ke rugged SUV atau untuk off-road, full off-road. Kebetulan yang kita lihat ini adalah BJ30i ya. Jadi dia hybrid, ada versi RF-nya juga. Tampilannya cukup modern, sekilas kayak Defender ya, sekilas. Tapi di depan detail-detail depannya dia masih mengadopsi karakternya Baik. Jadi ada LED tapi ada aksen-aksen kotak-kotak seperti itu. Di dalamnya sini dia udah ada multi sensor detection sih. Plus lampunya juga sudah interaktif LED alias sudah auto headlight beam dan adaptive headlight. Dari profil sampingnya dia pakai ala-ala Jepang ya, ada side markersnya segala macam tuh ya. Bannya juga cukup gede, dia pakai GT kalau di sini ukurannya 19 inci 235/60. Tetap ya ada injekan yang proper banget kalau di mobil-mobil Baik ini. Tuh stepnya. Kamera 360 di bagian bawah. Pilarnya dikasih aksen sedikit hitam. Ada tulisan all wheel drive. Dan kalau kita lihat ke bagian samping ke belakangnya agak sedikit mengingatkan kita sama mobil-mobil khas Inggris kayak Discovery atau kayak Defender. Lampunya vertikal, full LED. Dan sini sudah ada label BJ30i. Alias versi hybridnya. Di bagian atas juga terlihat panoramic sunroof yang gede sampai belakang dan roof rail yang beneran alias bisa dibebanin. Buat overland enak nih kayaknya nih. Keren ya, di sebelah sini tuh dia kayak kasih item dan itemnya itu semua kayak turun ke bawah gitu ya tuh sampai bagian lampunya. Jadi kalau kita lihat dari agak jauh itu kayak semacam pada potongan gitu, set gitu. Kayak aksen banget gitu loh di sebelah situ aja. Cakep. Gimana menurut kalian? Tampilannya apakah menarik? Karena ada kemungkinan mobil ini nanti dibawa ke pasar Indonesia dalam waktu cukup dekat. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Wow, aksen-aksennya, detail-detailnya lumayan bagus. Paling simpelnya adalah kalian lihat handle-nya aja, dia bikin punya color tone yang sama dengan bodinya. Jadi mungkin kalau bodinya kuning, dia kuning, bodinya merah, keren banget. Terus juga tombol-tombolnya seperti ini. Ini nggak genrek sama sekali ya, benar-benar beda banget dan sesuai dengan karakter dia, agak kotak-kotak, agak mengotak. Di sini lapisan plastik, di sini soft touch, sini juga soft touch. Pindah ke bagian sini, dia ada aksen-aksen yang bikin dia kesan kayak SUV banget. Ini full digital ya. Dia juga full digital, lagi-lagi ini baru barang display. Jadi dia belum bisa dinyalakan, ventilasi AC-nya seperti itu. Setirnya seperti ini, mungkin nanti logonya untuk Indonesia jadi Baik. Jadi bukan tulisan Mandarin seperti ini. Kontrol-kontrol juga sama mirip kayak BJ series ya. Jadi dia mulai pakai toggle ball gitu loh, kayak BlackBerry zaman dulu. Tuas-tuas, cruise controlnya segala macamnya juga di situ. Dan kalau kalian ke bagian tengah, masih ada elemen Mercedes-nya di sebelah sini ya. Tapi untungnya tuas transmisinya sekarang benar-benar kelihatan modern. Dan semuanya dilengkapi dengan kayak efek-efek knurling gitu dan bikin ia kelihatan jadi mahal, asli mahal. Dan mirip dengan mobil-mobil modern seperti biasanya ya. Dia floating console, agak bolong, ada USB juga di bawahnya sini. Lagi-lagi ini masih agak sedikit kasar dan ada 12 volt di bagian bawahnya.
Center konsolnya juga nggak terlalu dalam ya, cuman gini aja. Tapi dibukanya cukup halus. Dan tengah sini kita juga bisa menemukan wireless charging. Untuk bagian upholstery-nya atau kursinya juga lagi-lagi aksen yang sama dengan bodi luarnya akan dia pakai juga. Full leather, dan kalau kelihatan kayak model begini biasanya dia ada ventilated atau minimum ada heated. Pengaturan kursi sendiri dia full electric ya. Cuman lagi-lagi ini karena prototype nggak berfungsi. Mungkin nanti kita harus lihat versi Mass Pro-nya seperti apa. Bahan lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang gede banget sampai bagian belakang. Kita lihat baris keduanya. Baris keduanya pelipatan bangku 60-40. Dia masih sama pakai aksen yang mirip kayak eksteriornya. Ada armrest dan pelipatan bangkunya model squip flip up gitu. Jadi dia bagian bawahnya dilipat dulu ke depan, bagian belakangnya baru dilipat rata lantai. Yang dia rata lantai ya. Di bagian tengah sini masih kalian bisa temukan ventilasi AC dan USB port. Tapi kayaknya ini masih agak kasar ya, kayaknya mobil ini sebenarnya masih prototype. Oh ya, by the way, mobil ini 5-seater, bukan 7-seater. Ya, kalian lihat ya, panjangnya 4730, wheelbase-nya 2820. Powernya lumayan banget loh, 300 kW alias mungkin sekitar hampir 400-an HP mungkin sekitar. Maksimum torque-nya 685 dengan 4 silinder 1500 cc turbo tentu saja. Tapi dia tambah 2 speed DHT hybrid ya. Kekuatnya sekitar 1,7 ton dan bannya dia pakai 19 inci. Jadi dia bilang di sini dia HEV hybrid system, dia pakai 4-wheel drive. Torsinya segini, akselerasi hanya dalam 6 detik dan konsumsi BBM-nya sekitar 6,45 liter per 100 km. Jadi teoritisnya 1:13-an ya. Dengan tangki yang mencapai 51 liter, mungkin sekali full tank bisa 700 km kurang lebih. Layar tengahnya sekitar 14,6 inci, sudah pakai dedicated chip, bisa 22 driving assistant function, sampai itu kan level 2,5 automatic lane changing with turn signal. Jadi kalau kayak gini, artinya dia waktu kalian mau nyalip mobil ke depan atau mobil di depannya, kalian tinggal pakai sen aja, dia akan otomatis menjudge situasi sekitarnya dan akan melakukan overtaking secara otomatis. Dan kalau ngomongin mobil-mobil baik, terutama BJ series, dia juga nggak bisa lepas dari kapabilitas off-roadnya. Approach angle-nya 25 derajat, departure angle-nya 30 derajat, dan longitudinal crossing angle-nya 21 derajat dengan ground clearance 215 mm alias 21,5 cm. Gila ya? Jadi bukan kaleng-kaleng mobil ini. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Bike BJ30. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mobil ini terlihat lebih modern dibandingin kakaknya BJ40 Plus yang kita ada di pasar Indonesia. Dia tampil lebih atraktif, dia juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi modern yang sampai saat ini kita lihat ya. Karena baik lagi, mobil ini nanti akan datang ke Indonesia. Price range-nya juga kita belum tahu, tapi kalau kalian punya komen mengenai price range-nya, monggo komentar. Dan kira-kira apa improvement atau apa fitur-fitur yang bisa dibawa ke Indonesia? Tolong komentar, biar masukan juga buat Bike Indonesia. Oke, mungkin sekian itu aja video kita kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Mix. Audi sign off dari Bike Beijing. Bye-bye.